Oke, kita lanjut pada bagian kedua video penginputan e-rapor SMK versi 604 semester genap 2022-2023. Nah, pada kesempatan ini kita akan eh, mempraktikkan cara menginput e-rapor untuk eh, guru yang berperan sebagai wali kelas. Nah, di sini saya akan menggunakan akun salah satu guru. Caranya sama, kita login menggunakan akun yang sudah diberikan. Pastikan masuk semester genap. Kita login. Nah, di sini menu yang ada pada wali kelas itu ada sedikit perbedaan dengan menu yang ada pada guru yang bukan wali kelas. Yang utama itu adalah adanya menu khusus untuk wali kelas yang berisi manajemen yang harus diisikan wali kelas terhadap anak walinya. Nah, yang pertama yang harus diisi, jadi untuk nilai akademik tadi sudah dibahas. Nah, sekarang yang pertama harus diisi untuk wali kelas, yaitu yang pertama catatan sikap. Catatan sikap ini akan memunculkan elemen sikap setiap siswa di dalam perwalian masing-masing wali kelas. Misalnya di sini eh, saya pilih kelas 11 TKJ, kemudian saya pilih salah satu siswa. Nah, di sini akan muncul beberapa dimensi sikap sebagaimana yang bisa kita lihat. Silakan untuk panduan lebih lanjut bisa dilihat di pusat unduhan. Kemudian di situ ada yang membahas tentang profil pelajar Pancasila yang isinya dimensi sikap yang kelima ini ada beriman dan bertakwa dan seterusnya, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, dan pengembangan dimensi kreatif. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu Wali kelas mengisikan item penilaian berdasarkan pengamatan yang selama satu semester ini dilihat terhadap anak walinya atau siswa-siswinya. Misalnya di sini saya contohkan eh, dalam hal beriman dan bertakwa. Di sini saya contohkan salah satu penginputannya. Nah, di sini pengisiannya saya tidak bisa menunjukkan lebih lanjut sebagaimana harusnya karena di dalam petunjuknya tidak ada yang memberikan, tidak ada contoh spesifik bagaimana apa yang harus diisikan. Yang jelas catatan itu berisi tentang sikap anak tersebut selama satu semester. Ini salah satu contoh saja yang saya berikan. Kemudian atau bisa saja misalnya selama kelas 10 sampai kelas 12 kira-kira capaian apa yang ditunjukkan anak tersebut selama 3 tahun atau 2 tahun atau kelas atau selama berada di sekolah. Nah, ini catatannya boleh dirubah tergantung daripada pandangan masing-masing wali kelas terhadap siswanya. Jadi silahkan diisi kalau misalnya satu ya satu, kalau dua dua, kalau dikosongkan berarti sekiranya tidak kosong karena meski kalau tidak positif, setidaknya setiap siswa pasti memiliki catatan sikap selama berada di sekolah. Nah, ini akan ada masing-masing siswa. Jadi misalnya siswanya 20 maka akan ada 20 item catatan yang harus diisi oleh wali kelas. Nah, ini sebagai contoh, kalau misalnya gurunya atau misalnya salah satu guru memberikan catatan, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi sebagai referensi wali kelas untuk melihat eh, sikap anak terhadap guru lain. Nah, ini misalnya contoh tadi saya isikan, Ananda Aditya rajin ikut bergotong royong pada kegiatan ini misalnya di sini kegiatan ketahanan pangan. Wali kelas lah yang nanti akan menyimpulkan seperti apa
yang harus disimpulkan terhadap catatan sikap anak tersebut. Jadi itu tentang catatan sikap. Kalau diisi semua, maka dia akan muncul di bagian rapor. Kita lihat contoh rapornya. Nah, kalau diisikan nanti dia akan muncul bagian. Nah, ini akan muncul Ananda, Aditya, dan seterusnya. Sekali lagi, tulisannya ini hanya contoh saja. Ibu bisa, Bapak Ibu wali kelas bisa mengubahnya sesuai dengan selera atau mungkin narasi yang Ibu tuliskan. Kemudian selanjutnya adalah praktik lapangan kerja. Ini sebenarnya disesuaikan kelas 11 atau kelas 12, karena kelas 12 kita tidak isikan nilainya di sini, maka kita abaikan saja dulu. Kemudian selanjutnya adalah ketidakhadiran. Ketidakhadiran itu diisi berapa kali sakit, berapa kali izin, dan berapa kali siswa tersebut tidak hadir tanpa keterangan, diisi di bagian sini. Selanjutnya adalah kegiatan nilai ekstrakurikuler. Ini nilai ekstra akan diambil dari penginputan pembina kegiatan ekstra. Jadi ini otomatis. Jika misalnya kosong seperti ini, maka wali kelas bisa menghubungi pembina kegiatan ekstra tersebut yang namanya sudah tercantum di sini. Misalnya Taklim Putra, sepertinya nilainya belum diisi oleh pembina kegiatan ekstranya. Maka yang bisa mengisi adalah pembina kegiatan ekstra tersebut karena menunya hanya muncul pada pembina kegiatan ekstra tersebut. Nah, jika sudah diisi maka akan tampil seperti ini. Poinnya ada baik sekali, ada baik, cukup, dan seterusnya. Jadi jika sudah diisi harusnya sudah muncul seperti ini. Jadi tidak perlu diutak-atik oleh wali kelas. Nah, di sini karena ini adalah semester genap, di mana ada penaikan kelas. Nah, di sini statusnya silakan dirubah. Apakah naik kelas atau tidak naik? Kalau naik kelas, maka dipilih naik kelas kemana. Nah, ini akan muncul rombongan belajarnya. Jadi, diisikan sesuai dengan jurusan anak tersebut. Misalnya 11 TKJ berarti naiknya ke 12 TKJ. Kalau mau di entry secara manual silakan, tapi sebaiknya diisi berdasarkan yang sudah ada di sini. Ini contoh misalnya pilih. Nah, maka akan tampil seperti ini dan di rapornya juga akan nanti muncul bahwa Aditya Rahim naik ke kelas 12. Ini akan tampil di rapor dan seterusnya. Kalau tidak naik, maka tidak ada tampilan apa-apa. Kalau naik, maka akan muncul opsi untuk memilih rombelnya naik ke kelas apa. Nah, itu untuk kenaikan kelas. Nah, selanjutnya jika sudah diisi, maka wali kelas bisa mencetak rapor. Silahkan klik cetak rapor. Kemudian karena halaman depannya pastinya sudah ada, yang diklik adalah yang bagian berwarna kuning. Biasanya muncul di bagian browser sebelah sini atau biasanya muncul di bagian download seperti yang saya tampilkan ini. Nah, ini contoh rapornya. Nah, jika sudah diisi secara lengkap, maka misalnya tadi bagian dimensi sikapnya diisi semuanya, maka akan terisi semuanya di sini. Jika dikosongkan, maka ini juga akan kosong. Kemudian nilai akademik akan masuk jika seluruh guru mata pelajaran sudah menginputkan nilainya. Maka di sini akan tampil nilai akhirnya beserta dengan capaian kompetensinya yang sudah di checklist sebelumnya. Nah, sedikit perbedaan mungkin dengan rapor sebelumnya bahwa di sini sudah tidak ada ditampilkan nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Jadi langsung nilai akhir. Oke, selanjutnya di sini ada praktik kerja lapangan. Kemudian ada kegiatan ekstra. Nah, bila kegiatan ekstranya diisi, maka akan muncul seperti ini. Jika tidak diisi, maka dia akan kosong. Begitu pula dengan ketidakhadiran juga akan muncul sebagaimana yang sudah diinputkan. Nah, ini tadi kenaikan kelasnya.
karena ini belum kita setting, maka harusnya di sini nanti saya download kembali saja. Nah, ini contoh yang terbaru. Maka harusnya sudah berubah, dia belum naik. Kenaikan kelas Aditya Rahim, naik kelas, kita contohkan saja satu. Naik kelas 12 TKJ. Tadi, oh ya, tadi belum kita simpan. Oke, harusnya sudah bisa dicetak raportnya. Oh ya, ini naik kelas 12 TKJ. Nah, ini ada pun tanggalnya, nanti adminnya yang akan mengaturnya. Saya kira ini saja penginputan untuk wali kelas. Tadi ada sedikit koreksi bahwa kenaikan kelas ternyata harus disimpan di bagian bawah sini. Jika tidak, maka tidak akan berubah statusnya di rapor. Dan yang terakhir di sini kalau mau unduh ledger, nilai yang sudah diisikan oleh wali kelas, oleh guru mata pelajaran, semuanya akan muncul di sini. Nilainya di sini sebenarnya masih ada, hanya saja tidak tampil semuanya, harus di scroll. Nah, ini tapi di ledger akan muncul. Kita unduh ledgernya. Nah, ledgernya akan terbuka. Nah, seperti ini. Silakan diatur sedemikian rupa sehingga bisa di print. Misalnya supaya bisa di print, maka isinya dikecilkan. Nah, ini sudah mengecil. Silakan Bapak Ibu guru di print ke dalam kertas dan diserahkan kepada kurikulum atau kepala sekolah. Saya kira itu saja yang untuk tata cara pengisian e-rapor khusus wali kelas. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.